Alhamdulillah, setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita yang lain sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu. Kita akan lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kita sudah sampai bab adabul imamati wal qudwah, etika menjadi imam dan menjadi makmum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Adabul imamati wal qudwati, etika menjadi imam dan menjadi makmum. Yambaghi lil imami ay yukhaffifas salata, seyogyanya seorang imam itu membaca surat-surat pendek. Yukhaffif itu meringankan solat, karena di dalam sebuah hadis disebutkan, mana ini? Di dalam sebuah hadis di syarahnya tadi saya baca, ini, idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihi mudha'ifa wal kabira wa dzal hajati wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian menjadi imam salat, falyukhaffif, maka ringankanlah salatnya. Fa inna fihi mudha'ifa, karena di antara makmum itu ada orang yang lemah. Wal kabira, dan sudah tua renta. Wa dzal hajati, dan orang yang berkebutuhan, artinya memiliki urusan yang lain. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tapi kalau dia tidak menjadi imam, sholat sendiri, falyutawwil ma syaa, maka perpanjang semaunya. Jadi ini ada sebuah kisah, ada seorang sahabat disuruh oleh Rasulullah atau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah syariah. Syariah itu kontingen prajurit pasukan. Jadi dia adalah pimpinannya, dikirim ke suatu tempat. Nah, kemudian ini bukan cerita lain ini. Ini yang Mu'adz bin Jabal, maaf. Jadi Mu'adz bin Jabal ketika selesai sholat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ke kaumnya untuk menjadi imam. Sholat untuk menjadi imam. Itu rakaat pertama Mu'adz bin Jabal itu membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu sekitar 2 juz setengah. Itu rakaat pertama, Pak. Kalau dibaca di sini nampaknya pertengahan udah pada pergi itu. Jadi ini akhirnya ada seorang sahabat yang memiliki urusan lain, memiliki banyak urusan, karena ketika dibaca surat Al-Baqarah, prediksi dia, waduh ini 2 juz setengah ini. Nah, itu urusan saya nggak keburu ini. Akhirnya dia mufarokoh, dia memisahkan diri dari jamaah dan sholat sendirian. Dia sholat sendirian, selesai salam pergi dia. Akhirnya kabar tentang orang ini sampai kepada telinga Mu'adz bin Jabal, bahwasannya ada salah satu makmum yang mufarokoh, kemudian apa? Kemudian sholat sendiri dan pergi dari masjid. Akhirnya komentar Mu'adz bin Jabal ini salah seorang kibar sahabat, seorang pembesar para sahabat, bahkan diutus oleh Rasulullah SAW untuk menjadi qadhi di Yaman dalam sejarahnya. Artinya orang di kalangan sahabat yang alim. Jadi tidak semua sahabat itu ulama, Pak. Jadi ada yang awamnya juga. Nah, ini Mu'adz bin Jabal ini diantara ulamanya. Mendengar berita itu, Mu'adz bin Jabal mengatakan innahu munafik. Itu orang munafik itu. Komentar Mu'adz bin Jabal ini akhirnya sampai juga ke telinga sahabat tadi. Nah, maka dimanapun jarum jatuh itu memang sampai saja itu perkataan orang itu ke telinga kita. Nah, mirip-mirip kita di sinilah. Kita diomongin orang tah jauhnya, nyampe juga ke telinga kita. Karena kita hobi menggunjing, Pak. Jadi sampai juga ke telinganya. Akhirnya sahabat tadi mendengar juga komentarnya Mu'adz ini, bahwasannya dia adalah munafik. Nggak terima sahabat tadi. Datang kepada Rasulullah karena sudah nggak nyaman nih dia di kampungnya, dituduh sebagai seorang munafik. Karena tuduhan munafik di zaman itu berat, Pak.
Karena yang memecah belah barisan umat Islam itu udah salah satu tanda-tanda munafik. Nah, sahabat ini nggak enak, nggak nyaman ini, ada di kampung itu nggak nyaman. Akhirnya datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, saya memiliki masalah. Diceritakanlah semuanya. Saya ini orang yang bukan orang yang kosongan, artinya saya memiliki banyak urusan kerjaan, urusan ini, semuanya banyak urusan. Lah Mu'adz bin Jabal itu sholat ngimami, rokaat pertamanya adalah Al-Baqarah. Karena saya banyak urusan, akhirnya saya mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah, niat sholat sendiri, kemudian saya pergi dan saya dituduh munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memanggil Mu'adz, dan Mu'adz dan marah Rasulullah. Marahnya bukan ke orang ini, marahnya ke Mu'adz. Rasul mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, atau ya Mu'adz afattanun anta, redaksi hadisnya. Wahai Mu'adz, apakah kamu menjadi tukang fitnah? Di fitnah di dalam bahasa Arab itu bukan menuduh. Kalau menuduh itu buhtan bahasa Arabnya. Fitnah itu adalah polemik. Fitnah itu polemik. Makanya nanti ada al-fitnatul kubra, di akhir zaman itu terjadi peperangan, itu namanya fitnah. Wahai Mu'adz, apakah kamu pembuat fitnah? 3 kali Rasulullah mengucapkan itu. Afattanun anta, afattanun anta, afattanun anta. Kalau kamu menjadi imam, hendaknya falyukhaffif, faltukhaffif. Kamu baca saja surat Al-A'la, Sabbihis, kata Rasulullah. Jangan Al-Baqarah. Nah, dari kejadian ini para ulama mengatakan bahwasannya kalau menjadi imam itu lihat-lihat dulu makmumnya. Kalau seandainya tradisi memang di masjid itu memang panjang-panjang, ya panjang tidak apa-apa. Kalau tradisinya adalah pendek, jangan pula panjang. Ini juga nanti berlaku ketika Ramadan. Ada masjid yang sudah terbiasa sholat tarawihnya itu sehari 1 juz atau semalam 1 juz, sehingga 30 hari dia hatam 30 juz. Ada yang terbiasa surat pendek-pendek, maka jangan dibalik. Jadi yang di masjid di situ surat pendek, dia panjang, yang panjang surat pendek. Yang terbiasa sholat panjang dibuat surat pendek, dia nggak nyaman, dia nggak kerasa sholatnya. Tapi yang biasa pendek dibuat panjang juga malah nggak khusyuk. Di Mesir itu ada masjid yang selama bulan Ramadan hatamnya bisa 4 kali, bisa 5 kali. Jamaahnya apakah muda-muda semuanya? Enggak, banyak juga yang tua-tua. Tapi karena sudah terbiasa 5 hari, 6 hari hatam, 6 hari hatam. Berarti itu bisa dibayangkan dalam 1 hari berapa juz yang dibaca oleh imam. Ada juga yang cepat. Nah, makanya ini salah satu etika imam adalah melihat dulu kondisi masyarakatnya dan tradisi di situ, kira-kira sholatnya pendek apa panjang. Maka di sini adalah fal yukhaffif, harus meringankan sholat. Qala Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik berkata, "Ma shallaitu khalfa ahadin salatan akhaf wa atam min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas bin Malik ini membantu Rasul, menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama 10 tahun. Jadi menemani Rasulullah itu selama 10 tahun. Jadi kesaksiannya Anas ini atau riwayat-riwayat dari Anas ini juga penting. Bahkan Anas juga yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah membentaknya, padahal pembantu, tidak pernah membentaknya. Dan Anas mengatakan, saya tidak pernah sholat atau saya tidak pernah menjadi makmum seorang pun dalam sholat yang bacaannya lebih ringan dan sempurna dari sholatnya Rasulullah SAW. Jadi Rasul kalau menjadi imam itu sholatnya ringan, ayatnya pendek-pendek. Tapi pendeknya Rasulullah itu ya wal mursalat gitu. Jadi menurut kita panjang, itu menurut Rasulullah itu pendek. Kalau pendeknya kita kan qul huwallahu ahad. Nah, pendeknya kita ya wal asri, itu pendeknya kita. Nah, pendeknya level Rasulullah, level sahabat itu ya minimal itu 30 ayat. Itu baru pendek tuh. Kalau qul huwallahu ahad ya sangat pendek. Tapi ada seorang sahabat itu yang sangat cinta sekali dengan qul huwallahu ahad. Jadi ada seorang sahabat itu kalau ngimami tidak pernah ketinggalan qul huwallahu ahad. Tapi bukan qul huwallahu ahad saja yang dibaca. Jadi dia baca surat, ditutupnya dengan qul huwallahu ahad.
Jadi ini sahabat yang unik gitu. Sehingga sahabat yang lain itu mengadukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini ada sahabat dia selalu baca qul huwallahu ahad. Asal dia jadi imam pasti ada qul huwallahu ahadnya di akhir surat. Jadi kalau dia membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la al-a'la, nanti ditutupnya dengan qul huwallahu ahad. Baca surat apa lagi ditutupnya dengan qul huwallahu ahad. Ini agak aneh. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya atau menyuruh, coba tanyakan kenapa kok dia selalu membaca qul huwallahu ahad. Kata dia adalah jawabannya seorang sahabat ini, karena saya sangat mencintai surat ini ya Allah, ya Rasulullah, saya sangat mencintai surat Al-Ikhlas ini. Maka Rasulullah mengatakan, kamu, Allah Subhanahu wa taala mencintaimu karena kamu mencintai surat Al-Ikhlas. Kenapa dia mencintai surat Al-Ikhlas? Karena di dalamnya adalah kalimat tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dia cinta dengan surat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya karena dia mencintai surat itu. Ya, jadi ini kebalikannya siapa? Kebalikannya Mu'adz bin Jabal. Kalau ngimami suratnya panjang-panjang. Nah, ini sahabat memilih qul huwallahu ahad. Nah, kita di Az-Zikra ini yang tengah-tengah saja. Imam-imam kita sudah pertengahan itu, tidak panjang juga tidak pendek. Kemudian wala yukabbiru ma lam yafrughil muadzinu minal iqamah. Hendaklah imam itu tidak bertakbir sebelum muadzin selesai dari qomat. Nah, ini yang sering juga salah di kalangan sebagian orang. Sebenarnya yang berhak menyuruh muadzin qomat itu khotib apa imam? Nah, yang berhak menyuruh itu sebenarnya imam. Cuman kadang khotib, kadang setelah khutbah endingnya adalah aqimis shalah, ya kan? Jadi yang berhak menyuruh aqimis shalah untuk iqamah kepada muadzin itu adalah imam. Jadi sebenarnya khotib setelah khutbah ya sudah selesai saja, kecuali kalau dia jadi imam juga, maka dia berhak untuk menyuruh muadzin untuk iqamah. Tapi kalau dia bukan imam, selesai khutbah dia langsung ada di barisan, imam yang menyuruh muadzin iqamah, aqimis shalah. Itu runtutan yang benar. Jadi seorang imam tidak boleh bertakbir dulu sebelum muadzin selesai dari iqamat, selesai dari mengumandangkan qomat. Wa ma lam tastawis sufufu, dan sebelum safnya rapat, safnya tertib. Jadi imam jangan egois. Jadi asal udah nyampe di sini langsung aja takbir. Dilihat dulu dari sebelah sana sampai sebelah sana apakah sudah lurus, apakah sudah tertib. Cuman budaya ini, sunnah ini memang jarang dilakukan di masjid-masjid kita. Di Indonesia ini jarang. Biasanya yang sering itu mungkin kita dulu di pesantren. Karena kita di pesantren mungkin karena imamnya adalah ustadznya, kemudian makmumnya adalah murid-muridnya, gampang itu dilihat. Tapi kalau di kalangan masyarakat umum saya lihat di Indonesia ini jarang. Kalau di Mesir hal itu biasa. Jadi imam sebelum takbir itu menghadap, lihat-lihat begini, itu biasa. Nah, kalau di Indonesia budayanya belum saya lihat. Jadi imam datang udah langsung takbir Allahu Akbar. Mau softnya rapi atau tidak, yang penting Allahu Akbar aja lah gitu. Biar selesai cepet ini sholat ini katanya. Jadi malam tastawi sufufu, selama softnya itu belum rapi, belum rapat, itu jangan bertakbir dulu imam. Wa yarfa'ul imamu sautahu bitakbirat, dan hendaknya imam mengangkat suaranya keras ketika takbir. Kenapa? Karena imam adalah komando. Kalau makmumnya tidak tahu tidak dengar takbirnya, itu nanti bisa tidak berbareng. Makanya zaman dahulu itu, zaman para sahabat itu atau zaman Rasul itu ada Bilal itu yang menyautin itu. Kalau sekarang sebagian ulama mengatakan apakah butuh untuk diulangi lagi, apa sih namanya, saya lupa itu. Jadi diulangi lagi suaranya. Kalau sekarang sudah ada mikrofon, para ulama mengatakan sebagian tidak membutuhkan itu. Jadi karena mikrofon termasuk ijtihad dalam hal azan kedua.
Ya kan? Azan kedua itu ada di zaman siapa? Zaman Sayyidina Utsman. Jadi azan itu sebenarnya sekali saja ketika Jumat. Tapi ketika zaman Sayyidina Utsman, karena umat Islam ini semakin banyak, kalau azan sekali ini khawatir ada yang belum dengar ini panggilan azan ini, panggilan sholat. Akhirnya Utsman bin Affan berijtihad untuk menambah azan sekali lagi. Nah, akhirnya sekarang pun menjadi khilaf di antara ulama. Ada yang melestarikan ijtihadnya ijtihadnya Utsman, termasuk di masjid kita, itu sholat azan untuk sholat Jumat 2 kali. Ada yang tidak mau melestarikan sunnahnya atau ijtihadnya Utsman bin Affan kembali ke zaman Rasul, yaitu azannya 1 kali, karena sekarang sudah ada mikrofon sehingga hampir dipastikan agak mustahil orang itu tidak mendengar. Tapi dua-duanya benar. Ada yang pingin ikuti Rasulullah di zaman Nabi, azan 1 kali boleh. Mengikuti Sayyidina Utsman, azan 2 kali boleh. Karena apa? Karena semuanya itu adalah sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Jadi tidak perlu bertengkar masalah seperti itu. Wa yarfa'ul imamu sautahu bitakbirat wa la yarfa'ul imamu sautahu illa biqadri ma yusmi'u nafsahu. Sedangkan makmum tidak boleh mengangkat suaranya keras-keras kecuali sekadar memperdengarkan kepada dirinya. Jadi cukup Allahu Akbar. Jadi tidak perlu keras-keras menyaingi imam. Imamnya Allahu Akbar, kecuali yang tugas tadi itu. Karena memang kita memperdengarkan takbir kita, mengucapkan takbir itu adalah rukun, Pak. Jadi jangan sampai tidak mengucapkan takbir ketika takbiratul ihram. Jadi jangan dibatin. Kan? Harus kedengaran kita minimal Allahu Akbar. Karena itu adalah rukun qauli. Jadi rukun dalam sholat itu ada yang fi'li berupa perbuatan, ada yang bersifat qauli, bersifat ucapan. Nah, salah satu dan yang pertama bersifat ucapan itu adalah takbiratul ihram. Setelahnya adalah Al-Fatihah. Jadi ketika takbiratul ihram itu jangan dibatin. Jadi ucapkan sekiranya kita mendengar walaupun sedikit Allahu Akbar gitu. Jadi biqadri ma yusmi'u nafsahu. Jadi seukuran memperdengarkan pada dirinya sendiri. Wa yanwil imamu al-imamata liyanalal fadlah. Imam seyogyanya berniat menjadi imam agar dia mendapatkan keutamaan. Kalau seandainya dia tidak berniat imam, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Wa fa idza lam yanwi sahhat. Jikalau dia tidak berniat maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Yanwi sahhat sholatul qaumi idza nawal iqtida'u bihi. Dan sholatnya makmum itu sah kalau dia apa? Kalau dia niat al-iqtida'a bihi. Niat apa? Niat mengikuti imam. Jadi kalau kita tidak mengucapkan makmuman lillahi ta'ala, kita tidak mendapatkan apa? Keutamaan sholat jamaah. Wa yusirru bidu'ail iftitahi wa ta'awudhi kal munfarid. Nah, ketika kita membaca doa istiftah dan ta'awud, itu kita pelan-pelan, kita boleh pelan-pelan, tidak usah diperdengarkan, tidak apa-apa. Seperti orang kal munfarid, seperti orang salat sendirian. Wa yajharu bil Fatihati was surati fi jami'is subhi wa ulatil maghribi wal isya'i. Dan mengeraskan Al-Fatihah dan surat. Jadi ketika doa istiftah dia tidak diperdengarkan, tapi ketika membaca surat atau Fatihah dan surat itu dikeraskan. Di sholat apa saja? Di sholat subuh, maghrib dan isya. Nah, sholat keras ini tidak hanya ketika berjamaah. Jadi kalau kita sholat sendirian pun, ketika maghrib, isya dan subuh itu juga dianjurkan dikeraskan. Kalau kita sholat sendirian. Jadi tidak hanya imam atau tidak hanya ketika berjamaah, tapi tradisi kita kalau sholat sendirian itu pasti senyap semuanya, mau itu maghrib, mau itu isya, mau itu subuh.
Tapi dianjurkan kalau bisa dianukan. Cuman memang kalau tidak mengganggu orang lain, misalkan sholat subuh di rumah atau sholat maghrib di rumah, sholat isya di rumah, ya seperti orang membaca biasa, jadi jahar, bukan sir. Wa kadzalikal munfarid, demikian juga orang yang sholat sendirian. Nah ini, demikian juga orang yang sudah sholat sendirian, yaitu ya jahar, menjaharkan bacaan. Wa yajharu biqaulihi amin fil jahriyah, dan mengucapkan amin secara jahar ketika apa? Ketika sholat jahriyah. Wa kadzalikal ma'mum, demikian juga makmum. Jadi mengucapkan amin makmum itu disunnahkan, dianjurkan untuk jahar juga, jangan dibatin. Ketika imam mengatakan waladdallin, membaca waladdallin, amin, aminnya itu dikeraskan, bukan dibatin. Wa kadzalikal ma'mum, demikian juga makmum. Wa yukrinul ma'mumu ta'minahu bi ta'mimil imam ma'an, dan aminnya makmum dengan imam itu harus berbarengan, jangan setelah imam. Jadi imam disunnahkan mengucapkan amin juga. Jadi yang mengucapkan amin itu bukan hanya makmum, tapi juga imam. Jadi antara aminnya makmum dengan aminnya imam itu berbarengan, bukan kita makmum menunggu imam. La taqiban lahu, bukan setelah imam. Wa yaskutul imamu saktatan aqbal fatihati, dan hendaknya imam itu berhenti sejenak setelah Fatihah. Jadi setelah membaca Fatihah tidak langsung membaca surat, berhenti sejenak, karena memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Jadi jangan mentang-mentang imam langsung saja kan, setelah Al-Fatihah langsung surat, enggak, berhenti sejenak setelah membaca imam. Wa yaqra'ul ma'mumul Fatihah, dan imam membaca dan makmum membaca Al-Fatihah fil jahriyah fi hadhihi saktati. Jadi ketika imam berhenti sejenak setelah membaca Al-Fatihah, maka dalam kesempatan itu makmum membaca Al-Fatihah. Liyatamakkana minal istima'i inda qiraatil imam, agar nanti makmum ini benar-benar mendengarkan ketika imam membaca surat. Jadi jangan berbarengan. Jadi imam membaca surat, makmumnya menjawab Al-Fatihah. Jadi akhirnya makmumnya tidak bisa meresapi apa yang dibaca imam, tidak bisa meresapi atau mentadaburi apa yang dibaca oleh imam. Makanya imam harus memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Nah, itu seukuran. Jadi seukuran membaca Al-Fatihah. Liyatamakkana minal istima'i inda qiraatil imam. Wala yaqra'ul ma'mumu as-surata fil jahriyah illa idza lam yasma' sautal imam. Dan makmum tidak perlu membaca surat dalam sholat jahriyah. Jadi ketika kita sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, kita tidak perlu membaca surat. Jadi cukup membaca Al-Fatihah, setelah itu mendengarkan imam. Kecuali kalau makmum ini tidak mendengar imam. Jadi mungkin mic-nya lagi mati, kita lagi ada di soft yang paling belakang, kita tidak mendengar bacaan imam. Jadi kita mengikuti gerakan sholat itu hanya dari jamaah yang ada di depan kita. Kecuali dalam kondisi itu, maka kita dianjurkan untuk juga membaca surat. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca surat. Kalau tidak mendengar bacaan imam. Insya Allah kalau di sini karena mic-nya bagus, jadi insya Allah kedengaran bacaan imam itu, sehingga kita tidak perlu membaca surat. Setelah Al-Fatihah, setelah itu kita mendengarkan bacaannya imam. Illa idza lam yasma' sautal imam wala yazidul imamu ala thalathin fi tasbihatir ruku'i was sujud. Dan imam tidak menambah lebih dari 3 tasbih baik dalam ruku ataupun sujud. Nah, bacaan tasbih dalam ruku dan sujud itu adalah sunnah hayat. Jadi imam jangan lebih dari itu. Artinya jangan lama-lama juga. Jadi cukup 3 tasbih ketika ruku dan 3 tasbih ketika sujud. Jadi tidak menambah dari itu. Itu etikanya seperti itu. Wala yazidu fi tashahhudil awwali ba'da qaulihi Allahumma shalli ala Muhammad, dan tidak menambah di tasyahud awal
setelah sholawat kepada Rasulullah udah langsung selesai, langsung bangkit, langsung berdiri lagi. Tidak usah ditambah doa-doa yang lain. Wa yaktasiru fi rak'atainil akhirataini 'alal Fatihati wa la yutawwil 'alal qaum. Nah, ketika sholat selesai dari 2 rakaat, jadi artinya ketika imam itu bacaannya sir, ketika sholat maghrib berarti rakaat ketiga, ketika sholat isya berarti rakaat ketiga keempat, itu tidak usah membaca surat imamnya. Jadi ketika membaca Fatihah selesai itu langsung ruku. Wala yutawwil 'alal qaum, jadi tidak perlu memperpanjang dari itu. Wala yazidu du'a'uhu fit tasyahhudil akhir ala qadri tasyahudihi, dan juga tidak menambah-nambah doa yang lain di tasyahud akhir. Wa salat wa ala qadri tasyahudihi wa salatihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa tasyahud dan doa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di dalam kitab yang lain itu dijelaskan bukan hanya kepada Rasulullah, tapi juga kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu termasuk sunnah aba'ad. Jadi harus dibaca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahkan Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya mengatakan kalau tidak bersolawat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya tidak sah. Jadi kalau cuman kita di tasyahud mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai, itu tanpa sholawat kepada wa ali Muhammad, itu menurut qaul qadimnya, pendapat yang versi lama dari Imam Syafi'i itu tidak sah. Tapi dalam versi qaul jadidnya itu sah. Dan menurut para ulama yang muktamad memang tetap sah, termasuk yang di sini nih. Wa yanwil imamu inda taslimi assalam 'alal qaum, dan seyogyanya imam ketika salam itu berniat untuk salam kepada para makmum. Kalau di dalam fikih berniat ada yang mensyaratkan itu niatul khuruj, yaitu harus berniat keluar dari sholat. Jadi ketika sholat salam pertama itu sudah harus niat keluar dari sholat. Kalau di sini disebutkan salah satunya adalah juga niat untuk mengucapkan salam kepada para makmum. Dan itu adalah juga bagian dari rukun qauli. Rukun qauli, salam yang pertama itu rukun qauli, harus kita ucapkan assalamualaikum. Yang kedua itu adalah sunnah. Jadi rukun qauli itu pertama adalah takbiratul ihram, harus kita ucapkan Allahu Akbar. Setelah itu Fatihah. Fatihah itu juga harus kita ucapkan. Setelah itu adalah tasyahud. Tasyahud at-tahiyatul itu juga harus kita ucapkan. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah, dan yang terakhir adalah salam pertama. Jadi ada 5 rukun qauli di dalam sholat. Nah ini kadang yang tidak jarang disadari oleh kita. Kita taunya rukun ya yang gerakan-gerakan saja. Jadi salam pertama itu adalah rukun qauli, sehingga kita harus mengucapkannya assalamualaikum. Wa yanwil imamu inda taslim assalama 'alal qaum wa yanwil qaumu bitaslimihim jawabahu. Nah, sedangkan makmum dengan salamnya yang pertama itu adalah berniat untuk menjawab salamnya imam. Wa yalbisul imamu sa'atan ba'dama yafrugha minas salam wa yuqbilu 'alan nasi biwajhihi. Nah, setelah salam, sunnahnya atau yang dianjurkan adalah imam itu menghadap makmum. Jadi ketika memimpin wirid, imam itu posisinya menghadap makmum, bukan membelakangi. Jadi menghadap makmum dengan biwajhihi, dengan wajahnya. Wala yaltafit in kana khalfahu nisa. Tapi kalau di belakangnya makmumnya itu adalah para perempuan, itu jangan menoleh dulu. Nah, ini etikanya. Liyan sorifan awalan. Liyan sorifna awalan, agar perempuan-perempuan itu pergi dulu baru dia menghadap ke para makmum. Kalau di sini kan perempuan sudah tertutup ya, jadi imam tinggal balik badan saja. Wala yakumu ahadun minal qaumi hatta yakumal imam. Nah ini sunnahnya juga, tidaklah makmum itu bangkit dari duduknya kecuali setelah imamnya pergi. Nah ini sunnahnya. Lalu kita kan enggak, imam juga belum pergi juga kita sudah ngacir gitu kan. Jadi kalau ingin dapat fadilahnya jamaah sempurna,
tidak pergi dari tempat duduk kita kecuali setelah imamnya selesai. Imamnya pergi baru kita pergi. Kalau imamnya belum pergi jangan, kecuali ada urusan. Nah, itu lain cerita. Wala yaqumu ahadun minal qaumi hatta yaqumal imam. Tidaklah seorang pun dari makmum itu bangkit dari tempat duduknya kecuali setelah imam itu pergi. Wa yansariful imamu haitsu syaa'a an yaminihi aw shimalihi. Imam itu pergi dari tempat dia menjadi imam itu terserah, boleh dari arah kanan, boleh dari arah kiri. Wal yaminu ahabbu ilayya, dan dari kanan itu lebih saya sukai. Jadi kalau dari sini berarti ke sana arah, kalau sini kan kiri. Kata Imam Ghazali, wal yaminu ahabbu, dan keluar dari arah kanan itu lebih aku cintai. Wala yakhussul imamu nafsahu bid-du'a fi qunutis subhi, dan hendaknya imam itu tidak mengkhususkan dirinya ketika doa kunut subuh. Jadi kalau ada imam egois, dia mengatakan Allahumma hdini iman hadait, ya Allah berikan saya hidayah, saya mengkhususkan pada dirinya saja, itu jangan. Harus Allahumma hdina. Jadi harus bareng-bareng, jangan dirinya sendiri. Bal yaqulu Allahumma hdina, dan dia harus mengatakan Allahumma hdina wa yajharu bihi wa yu'amminul qaum, dan secara dengan jahar, dengan suara kelas. Wa yu'amminul qaumu wa la yarfa'una aydiyahum, dan makmumnya mengatakan amin tanpa mengangkat tangan. Nah ini. Tapi kalau muktamad fi madhhab Syafi'i, dalam madhab Imam Syafi'i yang muktamad, yang kuat itu mengangkat tangan. Tapi kalau madhabnya Imam Ghazali itu tidak mengangkat tangan ketika kunut. Jadi tidak mengangkat tangan. Itu kayak madhab Maliki. Tapi Imam Ghazali dalam kitabnya yang lain yang lebih tebal, yaitu Ihya Ulumuddin, itu beliau madhabnya mengangkat tangan. Kok bisa berbeda antara di kitabnya beliau yang ini dengan di kitab beliau yang Ihya Ulumuddin? Nah itu biasanya para ulama itu ada istilah tarojuk atau menganulir pendapat sebelumnya. Boleh jadi pendapat ini dianulir oleh pendapat di kitab beliau yang lebih tebal, dan itu biasa. Di kitab-kitab para ulama, satu pengarang, satu penulis, tapi antara kitab yang A dengan kitab yang B itu kok berbeda. Nah, kadang para ulama itu mencari kira-kira pendapat yang terakhir yang mana ini. Itu adalah yang dipakai. Nah, Imam Ghazali ini di dalam kitab Ihya-nya itu adalah mengangkat tangan ketika kunut subuh. Termasuk Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Itu juga apa? Ketika beliau di Baghdad, beliau memiliki pandangan fikih. Tapi ketika beliau sudah pergi ke Mesir, beliau memiliki pandangan fikih yang lain. Itu biasa dalam fikih, karena fikih ini adalah fleksibel ya, tidak seperti akidah. Kalau akidah itu nggak bisa berubah-berubah, tapi kalau fikih itu sesuai dengan kondisi. Makanya salah satu cara dalam berfatwa itu harus dilihat 4 hal. Jadi orang berfatwa itu tidak ujuk-ujuk berfatwa saja, dan tidak saklek pada satu jawaban. Salah satu yang dilihat itu adalah al-makan, tempat, kondisi masyarakat, makan, tempat, zaman, waktu. Waktu itu jadi pertimbangan seorang mufti. Antara dulu dengan sekarang, kasus yang sama mungkin beda jawabannya. Kemudian adalah ashkhos, orangnya. Antara si A dengan si B mungkin jawabannya beda, kasusnya sama, jawabannya beda. Kenapa? Karena ahwal yang keempat, yaitu kondisinya berbeda. Jadi bisa jadi seorang mufti ditanya oleh orang mustafti, antara si A dengan si B berbeda. Loh, kok berbeda? Perasaan kasusnya sama, tapi kok jawabannya berbeda? Berarti kondisi orangnya berbeda, jadi ahwalnya berbeda. Maka itu pernah saya contohkan, ada seorang datang ke lembaga fatwa, ada seorang 3 perempuan yang berbeda dalam masalah mohon maaf, menutup selaput keperawanan. Yang si A dikatakan boleh, si B dikatakan haram, kemudian si C dikatakan wajib. Loh, kok bisa begitu? Pertanyaannya sama, tapi jawabannya berbeda. Yang si B tadi boleh ya, karena mungkin sudah kakek-kakek. Jadi ada suami istri datang sudah kakek-kakek datang, ingin boleh nggak? Sekarang kan medis kan sudah canggih. Sekarang medis, oh boleh, karena untuk nostalgia masa mudanya, boleh. Suami istri tapi sudah kakek nenek. Yang haram tadi bagaimana? Oh ternyata dia adalah pelacur. Untuk biar zajar, biar kasih hukuman dia, nggak boleh, haram kamu tutup itu.
Terus yang wajib bagaimana? Adalah korban pemerkosaan. Karena kalau tidak dianu, misalkan dia tidak laku untuk nikah dan lain sebagainya. Jadi kasus per kasus berbeda-beda, pertanyaannya sama. Tapi karena kondisi mustafti, kondisi orang yang minta fatwa berbeda, maka jawabannya berbeda. Pernah nggak ingin dilakukan oleh Rasulullah? Pernah. Rasulullah itu ketika ditanya, ya Rasulullah, ma afdalul a'mal? Apa amal yang paling mulia itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab ke sahabat yang satu, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Kemudian dalam kesempatan yang lain, Rasulullah ditanya pertanyaan yang sama, apa amal yang paling bagus ya Rasulullah? Al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Beda lagi jawabannya. Kemudian ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang paling amal yang paling mulia? Dijawab sama Rasulullah adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Rasulullah menjawab itu sesuai kondisi penanya masing-masing. Oh, ini memang kuat nih sholatnya ini, bagus ini, ya udah sholat ala waktiha. Yang satu ini suka jihad, yaitu jihad fisabilillah. Yang satu lagi punya orang tua yang harus dikhidmah, ya udah birrul walidain. Bukan Rasulullah pelin-pelan, bukan. Jadi ulama itu juga mewarisi tradisi Rasulullah, mewarisi metodologi manhaj Rasulullah dalam berfatwa. Jadi jangan bingung ketika ulama mengatakan, loh ini kok begini, kok sekarang begini, kok begitu. Lihat kondisi dan situasi. Jadi bukan berarti karena kepentingan, bukan. Imam Ahmad itu dalam satu masalah bisa memiliki sekitar 10 sampai 20 pendapat dalam satu masalah. Kalau logika kita berarti, oh Imam Ahmad berarti pelin-pelan ini. Masa satu kasus pendapatnya sampai 10? Bukan, mungkin kondisinya ketika beliau ditanya masalah itu kondisinya sudah berbeda. Orangnya yang bertanya sudah berbeda. Kondisi masyarakatnya mungkin sudah berbeda. Sehingga fikih itu berkembang, fikih itu lentur. Jadi tidak kaku. Nah, ya yarfa'u aidihim idza lam yathbut dzalika fil akhbar. Karena kata Imam Ghazali di sini kunut dengan mengangkat tangan itu tidak ada hadisnya. Nah, ini mungkin ketika di Ihya beliau sudah mendapatkan hadisnya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Berikutnya sudah ada bul Jum'ah, adalah tentang sholat Jum'ah. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemarin itu kan polemik di kita ini kan soal soft ya, bahwa yang tidak rapat itu tidak sunnah. Sebenarnya begini, kalau tidak rapat itu karena ada alasan di sini adalah alasan kesehatan pandemi, itu justru sunnah. Jadi ketika soft itu renggang, itu sebenarnya sunnah. Jangan dikira itu nggak sunnah. Kalau nggak sunnah itu tersinggung nanti ulama-ulama yang di Timur Tengah. Itu sunnah sebenarnya dalam kondisi darurat. Tapi ketika rapat sekarang, nah ini tinggal kita lihat saja apakah rapat kita ini sudah sunnah. Kalau saya lihat sih belum sebenarnya. Jadi kita ini memang agak aneh ya kita ini. Ketika renggang, kita sibuk masalah, ribut masalah, nggak sunnah. Oke, dibuat rapat. Rapatnya sendiri pun kalau kita lihat itu belum sunnah juga, nggak ribut tapi kita, ya kan? Karena saya khawatir juga, jangan-jangan kita ini memang hobi ribut ini. Dicari-cari aja, yang penting ada tema keributan. Ini yang nggak betul ini. Saya lihat memang sunnah yang kita lakukan hari-hari. Belum, sunnah itu rapat Pak, kaki itu rapat. Kemudian ini rapat, nempel. Itu sunnahnya begitu, yang sesuai hadis ya. Tapi saya ingin luruskan, yang renggang pun jangan dikatakan tidak sunnah. Karena renggang itu ada alasannya ketika apa? Darurat. Jadi kondisi darurat itu fikihnya beda dengan kondisi tidak darurat. Kalau kita kondisi tidak darurat, kemudian dibuat menilai yang darurat, nggak cocok. Sekarang saya katakan, babi itu halal apa haram? Hah? Haram. Sebenarnya nggak ada hukumnya Pak. Babi itu nggak ada hukumnya. Yang ada hukumnya itu makan babi Pak. Tuh kan udah salah ya. Yang haram itu makan
babi. Kalau babinya haram apa halal? Ya nggak ada hukumnya, karena definisi hukum dalam Islam adalah af'alul mukallafin, yaitu perbuatan orang mukallaf. Saya dulu waktu belajar 3 tahun belajar fatwa di lembaga fatwa itu, pertama kali saya ingat betul dijebak pertanyaan ini Pak sama guru saya. Babi haram apa tidak? Ya haram pikiran saya kan. Karena kita nggak merujuk pada definisi apa itu halal haram itu. Babi itu makannya yang haram Pak. Jadi kalau babinya sendiri nggak ada hukumnya. Jadi babi itu haram kita makan. Tapi dalam keadaan darurat bisa wajib Pak. Kita kalau nggak, cuma ada babi di di mana, di hutan. Kita tersesat di hutan hanya ada babi. Kalau kita tidak makan kita mati, maka wajib hukumnya memakan babi. Tapi ukurannya adalah ada kaidah fikihnya, ad-daruratu ada ad-daruratu tubihul mahzurat, yaitu kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Makan babi kan dilarang, tapi dibolehkan karena alasan darurat. Tapi ada kaidah berikutnya, ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Darurat itu juga diambil sekadarnya saja. Jangan mentang-mentang, wah darurat ini saya babi ini, saya makan semuanya 1 ekor. Ya bukanlah. Cukup untuk mengganjal perut sehingga dia tidak meninggal. Udah itu saja. Nah kasus soft tadi itu fikihnya fikih darurat. Jadi tidak bisa dinilai dengan fikih yang normal. Wah soft renggang itu apa tidak sunnah? Nggak bisa dinilai. Kenapa? Karena ini fikihnya darurat. Jadi kita harus memetakan ini darurat apa tidak. Jadi kalau menurut nah rapat kita pun tadi jawab Pak Kasni itu belum. Jadi kalau kita mau sepakat, ya kita memang betul-betul sunnah. Rapatnya pun rapat sunnah. Jadi yang repot ini yang suka mengganggu itu sajadah Pak. Nanti sajadah ini kadang bahaya ini. Bahayanya begini, kalau saya lihat soft depan agak kosong, ada soft kedua karena pakai sajadah nggak mau maju dia Pak. Sudah sholat nih, depannya kosong, harusnya kan fikihnya maju kita, menutup apa soft depan. Mungkin karena sajadahnya bagus nggak mau maju dia, nggak mau meninggalkan sajadahnya. Waduh, kalau saya maju nanti sajadahnya dipakai orang lain ini. Nggak mau, itu sering kejadian itu. Karena saya lihat-lihat loh orang itu kok nggak maju, depannya kan kosong gitu. Rupanya sajadahnya bagus Pak, jadi nggak mau ditinggalkan itu. Jadi kadang sajadah ini juga halal duniawi di masa kita sholat ini juga banyak ini. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Ya, saya kira itu usulan bagus. Mungkin dibantu nanti ada yang memang bergerak di petugas yang keliling. Karena di zaman Sayyidina Umar itu kalau ada yang nggak sesuai sunnah itu bisa dihukum itu Pak. Jadi ada yang melihat gitu, ada polisinya itu. Melihat. Karena apa? Karena kalau sholat kita itu tidak tertib, biasanya di luar sholat lebih nggak tertib. Jadi kata Rasulullah, kalau kalian itu ikhtilaf, berbeda dalam hal soft, pasti hati kalian itu berbeda dalam hal yang lain. Jadi sekarang ini program Pak RW, kalau ingin warganya itu tenang, rukun, dimulai dari sholatnya. Kalau sholatnya sudah rapi, bagus, kompak, insya Allah di pekerjaan yang lain kompak. Tapi kalau sholatnya itu berbeda-beda, ada ujung kakinya berbeda, ininya lurusnya berbeda, nanti lebih parah lagi di sana rapat, di sini renggang. Oh, itu fikihnya siapa? Itu yang ngajarin. Jadi kita sekarang sudah mulai ada karpet seperti ini, sudah mulai dibuat rapat. Ya sudah, memang rapatnya rapat yang sunnah. Jangan cuman sunnah itu hanya sekedar untuk memancing keributan saja. Ya kan? Yang betul-betul sekarang kita laksanakan. Jadi nanti insya Allah mungkin dari tim dakwah Kampung Sunnah dengan tim dakwah sini mungkin kita periksa nih. Atau mungkin antar kita setiap makmum mengoreksi kanan kirinya. Sehingga sop ini tertib. Ya, ada pertanyaan. Ya. Waduh, salah satu. Iya, soft lagi nih. Memang ini yang paling trending topik di Kampung Sunnah ini soft.
Jadi masalah darurat, masalah tidak, ulama itu dalam hal medis tidak punya hak menentukan. Ulama, ustadz, bahkan mufti, siapapun, kalau urusan ini itu ada dipegang tangan kedokteran atau satgas. Mereka yang berhak menentukan sebenarnya sekarang ini masih pandemi apa tidak. Sebenarnya sekarang ini harus berjarak apa tidak. Tapi berjaraknya kita di sholat ini karena kita nggak komitmen, itu juga bisa jadi ribut Pak RW. Kita sholat renggang, nanti kegiatan yang lain rapat nggak ada yang ribut. Jadi giliran sholat ribut. Nah, ini juga nggak komitmen jadi ya. Kita serba susah ini. Giliran yang di luar sholat kita rapat, giliran sholat kita renggang. Ini juga problem juga. Kalau mau renggang, semuanya renggang, komitmen. Kalau mau rapat, ya memang rapat sesuai sunnah. Nah ini memang dua-duanya juga kita nggak komitmen. Giliran renggang nggak komitmen, giliran rapat juga nggak komitmen. Kita memang kehilangan komitmen ini sekarang Pak. Itu. Nah, ini yang bisa membuat kompak ini nanti tugasnya Pak RW. Karena nanti di akhirat yang paling pertama ditanya Pak RW sama Pak Khotib Pak. Itu sebagai pimpinan kampung sunnah, Pak Khotib sebagai pimpinan Zikro. Ya, ada lagi? Ya. Soft lagi Pak. Ya, ini pernah ditanyakan ya. Kalau kita misalkan nggak ke masjid, sholat di rumah, apakah sholat syuruk? Bagian ulama mengatakan boleh, karena syuruk itu adalah waktu, Pak. Adalah waktu. Nah, ada yang mengatakan menyamakan sholat syuruk itu sama dengan sholat duha. Maka ada yang membedakan doa sholat syuruk, ada yang mengatakan sama dengan sholat duha. Jadi waktunya, waktu ya saat-saat ini. Mana jamnya itu? Ya saat-saat ini adalah waktu syuruk. Boleh, Pak. Pakai pendapat yang boleh. Tapi kalau bisa di masjid, di masjid. Jadi sholat syuruk ketika kita iktikaf sampai waktu syuruk itu yang afdol. Kemudian sholat syuruk di masjid. Kalau sholat sunnah yang lain justru sunnahnya itu di rumah. Jadi misalkan kalau kita habis maghrib tidak mau sholat sampai isya di sini, sholat ba'diyahnya di rumah. Sholat isya nggak mau lama di sini, sholat ba'diyahnya di rumah. Sholat qobliyah ba'diyah bagusnya di rumah. Kecuali kalau kita mau menunggu maghrib nggak mau pulang sampai isya di masjid, ya udah di masjid aja, nggak apa-apa. Silakan yang lain, ya. Sholatnya sah, tapi tidak afdol ya. Jadi makmum ketika Fatihah mengikuti, waktunya mengikuti imam, boleh-boleh saja, sah saja, tapi tidak afdol. Afdolnya adalah setelah imam menyelesaikan Fatihahnya, imam berhenti sejenak, baru ini. Kadang memang ketika sholat cepat, ketika sholat sholat taraweh misalkan imamnya cepat gitu. Kalau kita nggak ngikutin Fatihahnya imam, nggak dapat dia Fatihah. Ada yang mengatakan ikuti Fatihahnya imam, ada yang mengatakan ya sudah kalau nggak dapat Fatihah ditanggung imam, nggak ada masalah. Baik, saya kira cukup ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana wal walidina wa shaykhina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.